Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Nurpaijin di acara podcast OMG, obrolan milenial religi. Pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang si kulit bundar. Nah, pastinya teman-teman pada tahu nih apa nih maksudnya dari si kulit bundar. Yang pasti si kulit bundar nggak bakal jauh dari obrolan tentang sepak bola. Sejarah sepak bola itu pada awalnya dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia pun permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasos Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Nih, apa hubungannya dengan Islam? Ada hubungannya loh sama Islam juga. Nanti kita akan bahas apa kaitannya dengan Islam. Sepak bola tak sekedar menghabiskan waktu 90 menit di lapangan. Jauh daripada itu, banyak sisi yang mengitari dua kesebelasan yang sedang beradu fisik, kecepatan, kelihayan, dan menggoreng si kulit bundar. Ingar-bingar sepak bola yang dipertontonkan masa kini ternyata menyimpan sejarah teramat panjang. Perkembangan bola kian menjadi mesin cetak uang, simbol kekuasaan, kasta, dan segala pernak-perniknya. Bumbu-bumbu yang menjadikan sepak bola semakin sedap itu ternyata ada sejak tahun beberapa abad ke belakang lah yang tadi udah dijelasin. Sepak bola mula-mula diperkenalkan tadi di Cina. Permainan sepak bola juga hadir awalnya digunakan latihan militer ternyata untuk berperang. Ada metodenya, bagaimana cara membaca gerakan serangan lawan dan sebaliknya untuk mematahkan serangan. Jadi yang memperkenalkan sepak bola pertama kali menurut itu adalah tentang perang. Menarik nih untuk disimak sejarahnya. Dijelaskan juga di dalam kitab Hakikatul Quratul Qadami dan Quratul Qadami Bainal Masolihi wa Mafasid Asyariyat, kitab yang dikarang oleh Jia bin Sad Ali Hamdan Al-Ghamidi. Kalau menurut kitab itu, yang pertama terbit pada tahun 1429 Hijriah, melirik awal mula sepak bola ada untuk latihan mengatur strategi menyerang sekaligus mematahkan serangan. Zaman itu hampir bisa dipastikan belum ada strategi permainan seperti tiki-taka alanya Barcelona maupun strategi Pepepa ala Indonesia. Namun spirit yang dibangun masa itu hingga kini masih sangat kental. Jurus menyerang, mematikan lawan, dan memperdayai lawan adalah suatu yang mutlak dalam sepak bola hingga dewasa ini.
Tak heran jika strategi sepak bola banyak dipakai pula dalam dunia politik. Kemungkinan karena sejarah itulah mengapa sepak bola saat ini tak lepas dari strategi politik, kekuasaan, kasta, dan lainnya. Fakta-fakta sepak bola dewasa ini yang penuh dengan lika-liku merepresentasikan sejarah sepak bola. Dari Cina, permainan sepak bola menambah ke berbagai negara seiring dengan peperangan. Seni permainan bola dipopulerkan oleh tentara salib dan imigran. Bahkan penyebaran permainan sepak bola masuk dari negara-negara Yahudi ke negara Muslim. Sudah memasuki tahun Masehi, sepak bola dikenal di Inggris, Romawi, dan Yunani. Di Yunani, permainan bola ditendang ke atas di antara kedua kelompok pemain. Mereka itu saling berebut, lalu digiring ke khotu marma alias gawang. Dalam permainan sepak bola juga ada kaitannya dengan agama Islam nih. Ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan hukum sepak bola? Nah, hukum dalam sepak bola itu kita bisa melihat dalam kitab lainnya, yaitu Inaratu Duzya, sepak bola dengan tegas diharamkan. Vonis haram dari penjelasan kitab itu dengan alasan sepak bola mirip dengan kepala Husain, cucunya Nabi Muhammad yang dipenggal lalu ditendang-tendang di padang Karbala. Dengan alasan itu maka sepak bola diharamkan. Namun saya juga masih belum paham betul nih dengan kitab ini mengapa sepak bola disamakan dengan kepala Husain yang dipenggal lalu tendang-tendang di padang Karbala. Bahkan alasannya juga menyatakan ketika orang main sepak bola sama dengan menghina keluarga Nabi. Argumen kitab ini memang tak rasional sih. Ada pendapat lain mengenai hukum sepak bola dari kitab sebelumnya. Dalam kitab itu berpendapat sepak bola sama sekali tidak salah. Hanya saja yang bermasalah adalah apa yang mengitari sepak bola, seperti apa yang sekarang ini terjadi. Sepak bola memang luar biasa. Selama ini permainan bola lebih menarik, tak memandang jenis kelamin, suku, ras, atau agama, semua mencintai bola. Penggemar bola sangat paham dengan apa yang terjadi di luar lapangan, seperti judi, joki, dan permainan skor demi meraup keuntungan. Itu yang sangat lumrah dipahami oleh penggemar bola, bahwa sepak bola ternyata bisa menurunkan antar suku yang konflik, bisa membuat konflik itu terbukti. Sepak bola menjadi simbol perlawanan kaum proletar terhadap kaum borjuis. Itu semua sudah mahfuz. Tadi juga dalam penjelasan kitab itu perspektifnya adalah fikih, maka penekanan tentang hukum sepak bola menjadi sangat kuat. Bahkan dalam salah satu kitab dijelaskan semacam peringatan bagi para penggila bola. Karena keasikan menonton dan bermain sepak bola, tak jarang hal tersebut merusak hubungan pribadi. Ya, selama ini pengamat sepak hanya mengupas sepak bola dari sisi yang populer, seperti kaum borjuis dan proletar. Dan saya juga belum membahas tentang baik dan buruk sepak bola sih. Nanti kita akan bahas ya. Bisa saja yang mengitari sepak bola diharamkan karena orang bisa putus pacaran hanya karena pasangannya menjadi penggemar bola sehingga salah satunya terabaikan. Itu bisa jadi gara-gara terlalu menggemari sepak bola sehingga pasangan hidup dilupakan. Itu kan bisa menjadi kerugian bagi orang yang berumah tangga. Ya, beruntunglah yang mempunyai pasangan sesama penggemar, bakal bisa sama-sama mengerti. Tapi bakal tidak beruntung juga kalau misalkan pasangan kita tidak menyukai sepak bola tapi kita menyukai, kan itu bisa menjadi merugikan kalau misalkan kita terlalu menggilai bola. Pada perkembangannya sepak bola juga pada saat ini bisa menjadi salah satu media untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Seperti contohnya di Eropa, di Liga Primer Inggris itu terdapat banyak pemain-pemain sepak bola yang beragama Muslim.
Salah satunya yang bakal kita bahas ini tentang Mohamed Salah nih. Mohamed Salah itu pada saat ini menjadi salah satu pesepak bola muslim yang amat terkenal dan banyak disukai oleh para penggila bola. Singkat cerita, di beberapa media juga Mohamed Salah itu menjadi salah satu ikon bagi tim kesebelasan Liverpool di Liga Premier Inggris. Mohamed Salah juga menjadi orang yang sangat banyak mencetak gol, dan di kalangan pemuda ataupun kalangan orang-orang tua di Inggris itu banyak yang menggemari Mohamed Salah, dari mulai segi permainannya, dari mulai sifatnya yang sangat rendah hati. Mereka menggemari dari sisi itu. Banyak juga yang dari beberapa media yang mengungkapkan bahwa Mohamed Salah membawa suatu dakwah melalui sepak bola. Karena ketika Mohamed Salah populer di sana, banyak orang-orang non muslim yang penasaran dengan agama Islam, dan tak sedikit juga orang-orang yang menganut agama Islam setelahnya. Di sana sempat terjadi terjadi suatu kayak misalkan Mohamed Salah itu kayak pembawa suatu keberkahan gitu, karena menyebarkan Islam melalui sepak bolanya. Sebelumnya kan di Eropa itu banyak orang-orang muslim yang diintimidasi, orang-orang imigran muslim di sana diintimidasi, diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tetapi dengan kepopuleran Mohamed Salah, banyak orang-orang yang lebih menghormati agama, ras, suku ataupun budaya. Karena si Mohamed Salah ini, tidak hanya Mohamed Salah, pesepak bola muslim yang amat terkenal di Eropa itu, ada juga Sadio Mane. Dengan kedermawanannya, beliau bahkan sangat dihormatilah oleh banyak kalangan, walaupun beliau sudah begitu populer di sana. Tapi beliau masih sebagai orang yang dermawan, masih rendah hati, tidak terbawa dengan kehidupan yang glamor ataupun apa. Dari situ kan kita bisa memandang bahwa sepak bola bisa menjadi suatu media untuk berdakwah, menyampaikan Islam melalui sepak bola. Tak jarang juga Mohamed Salah ketika mencetak gol, ia melakukan selebrasi dengan sujud syukurnya. Di sana kan banyak yang bertanya-tanya ketika orang-orang non muslim, apa sih yang dilakukan selebrasi oleh Mohamed Salah itu dan Sadio Mane dengan bersujud syukur. Mereka kan semakin menambah rasa penasaran. Semakin penasaran, dan pada akhirnya kebanyakan orang itu ingin lebih mendalami tentang agama Islam. Apa sih Islam itu? Itu menjadi suatu keuntungan bagi umat bagi agama Islam, karena bisa menyebarkan suatu dakwah melalui sepak bola itu sendiri. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa sepak bola itu haram. Kenapa haram? Itu dikarenakan ada sisi negatifnya. Tadi kita udah ngebahas dari sisi positif, sekarang kita membahas dari sisi negatif. Kalau melihat dari sisi negatif, terkadang kebanyakan penggiat olahraga itu yang bermain judi bola, terus yang bermain suap menyuap, akibat ingin
mencapai apa yang ia inginkan gitu. Itu sih dari sisi negatifnya. Terkadang juga kan ada sistem banyak sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi di media online kan sekarang, judi bola seperti kayak gitu kan. Terus juga kebanyakan orang kalau nonton pertandingan di stadion ataupun di mana nonton bareng banyak melakukan hal-hal yang negatif seperti minum-minuman keras yang yang bakal merusak lah gitu. Padahal kan ketika kita menikmati sepak bola seharusnya kita harus bisa lebih menghargai mereka yang bermain gitu. Dengan semangat juang yang tinggi mereka bermain, tapi kita malah mendukungnya dengan cara-cara yang negatif. Tapi kalau misalkan kita mendukung dengan cara-cara yang positif kan lebih enak gitu. Kayak misalkan kreatif gitu, bikin koreo, terus bikin nyanyian yang tidak rasis, tidak anarkis juga. Itu yang bakal lebih bisa dinikmati dari sepak bola itu sendiri. Di Indonesia juga sepak bola sudah menjadi ranah yang banyak digemari sih. Hampir dari semua kalangan, mau itu kalangan anak kecil, anak remaja, orang tua, laki-laki maupun perempuan, nenek-nenek bahkan kakek-kakek pun banyak yang menggemari sepak bola. Karena cukup menarik sepak bola untuk kita nikmati, tidak hanya dari sisi kekerasan, tapi ada juga sisi baiknya. Tapi terkadang memunculkan banyak kekerasan juga di sepak bola. Itu diakibatkan karena banyak orang-orang yang terlalu istilahnya berambisi gitu, ataupun terlalu semangat untuk mendukung timnya. Dari biasanya itu datang dari supporternya gitu, yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kenapa bisa bertindak anarkis? Itu dikarenakan tadi penyebabnya, karena minum-minuman keras lah pada saat awal datang ke stadion. Itu yang bakal merusak hal-hal yang positif menjadi negatif. Kan efek dari alkohol itu kan bisa buruk, bisa membuat orang jadi cepat tersinggung gitu, dengan tidak karuan gitu. Udah makan yang minum alkohol itu kan mulutnya suka bau juga kan, suka mengganggu pada lingkungan sekitar yang nggak suka sama minuman, bau minuman kayak gitu. Di beberapa pertandingan juga di Indonesia, sepak bola bisa menjadi pemerat bangsa. Ketika timnas Indonesia main kan banyak tuh yang nonton dari tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun budaya, bahkan agama gitu. Mereka semua berbaur mendukung satu tujuan yang sama gitu, yaitu timnas Indonesia. Bahkan di Indonesia ada peribahasa sepak bola sudah seperti menjadi agama. Itu kenapa peribahasa itu bisa diambil, karena pada saat ini orang-orang banyak, hampir dari separuhnya dunia penggemar sepak bola itu pasti gitu. Olahraga paling terpopuler di dunia itu adalah sepak bola. Makanya bisa disebut seperti agama, karena bisa menyatukan suku, ras, budaya, bahkan agama pun di situ bisa menyatu dari berbagai background gitu orang-orang tuh. Cuma ya bisa disebut terlalu berlebihan juga menyebutkan bahwa sepak bola adalah sebagai agama, karena sepak bola bukan suatu agama, tetapi sepak bola hanya untuk dinikmati, dan sepak bola hanya untuk selain dinikmati ya untuk kita istilahnya kita junjung lah gitu. Bisa mengartikan juga olahraga sepak bola itu bisa menerapkan kejujuran dalam diri, seperti halnya sportivitas. Tidak ada kebohongan dalam sepak bola.
yang mana kayak suap menyuap itu atau pengaturan skor atau apapun itu tidak bakal ada ketika kita bisa jujur gitu. Itu juga bisa menggambarkan bahwa sepak bola juga ada sisi positif maupun negatifnya. Oke, terima kasih. Mungkin podcast OMG pada kali ini sampai di sini aja. Nanti kita bakal bertemu lagi nanti di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.